Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Karno yang telah sudi meluangkan waktu ke tempat kami, Pak, di Transformasi TV. Pemirsa, kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Karno selaku pengamat pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Temanggung. Pemirsa, kenapa kami menghadirkan Bapak Karno ini? Karena kami ada banyak rumor ya di Kabupaten Temanggung ini, banyak hal dari masyarakat maupun LSM, bahkan dari para kontraktor ya, penyedia jasa atau pelaku usaha langsung, banyak sangat rumitnya, sangat sulitnya. Bahkan ada dugaan di tengah dugaan bahwa ada dugaan monopoli yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pada Pak Karno mungkin bisa menjelaskan hal-hal yang rumor dari Kabupaten Temanggung itu, Pak. Ya, ada dugaan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Baik, terima kasih Mbak Asri atas undangan yang disampaikan. Saya boleh bicara sharing tentang tender-tender khususnya di Kabupaten Temanggung. Jadi memang 2 tahun ini, mungkin dari 2020, 2021, 2020 saya mengamati bahwa memang saya itu bergerak di bidang konstruksi itu sejak 85. Jadi hampir separuh umur saya itu di dunia konstruksi. Di tahun 2020 saya waktu itu menjadi penasihat forum komunikasi kontraktor Temanggung, penasihat. Ya, tentu tahu liku-liku seperti itu. Tapi saya terus terang di tahun 2020 juga tidak ikut di dalam percaturan tender-tender. Ini dugaan monopoli dan segala sesuatunya hubungannya nanti menyebabkan persaingan usaha tidak sehat itu di bidang apa saja, Pak? Oke, itu kalau yang ini mulai tahun 2021 itu sudah mulai apa ini, Pak? Ada persaingan yang tidak sehat. Ya, tentu saja kalau dulu gampangannya diatur ya. Terus terang aja ini memang diatur. Nah, itu lancar-lancar saja tahun 2020, 2021 ada yang mau diatur, ada yang tidak. Nah, salah satu persyaratan ya tentu saja pasti pakai dukungan baik batching plan maupun AMP pakai lokal. Kalau mau mulus ya, mau menang kan? Iya, mau menang harus pakai lokal. Kalau kita mencoba fight dengan itu nggak menang. Itu bisa dibaca dari turunnya penawaran. Turunnya berapa persen, Pak? Kalau yang diatur itu pasti di bawah 5%, paling tinggi 5%. Ya, karena menurut normalnya itu pengadaan barang dan jasa pemerintah itu kan 3 sampai 7,5 ya, normal. Ya, itu masih normal. Cuma kan kontraktor pesaing ini, kompetitor itu bisa sampai 20% lebih, Pak. Tinggal apa itu gedung, apa jalan atau jembatan. Monopolinya dalam hal apa? Pertama dilihat dari presentasi. Apa? Dukungan. Oh, dukungan. Dukungan apa ini, Pak? Dukungan AMP kalau jalan, ya toh. Ya. Kalau jembatan, karena ada unsur beton ya, batching plan-nya, ya. Itu AMP-nya itu salah satu contoh yang dikatakan ini monopoli
Dan diskriminatif itu apa Pak? Lah kalau di Temanggung itu kan cuma satu, ada dua tapi yang satu kan satu itu bentuk badan hukum? Iya jelas. Satu itu ada badging plan yang punya ya satu orang. Satu orang. Ya. Yang MMP ya sama. Jadi punya dua. Beton sama anu itu menguasai di Temanggung. Karena kemarin saya baca, bahkan lihat di di peraturan dari spek PUPR itu salah satunya dari pihak Pokja itu atau UKBPJ Kabupaten Temanggung itu untuk pengadaan aspal beton itu menggunakan ini feeder system itu gimana? Sistem ya itu salah satu persyaratan. Cuma kalau kita mengacu ke peraturan pemerintah kan tidak harus pakai feeder system. Kalau dilihat di aturan umum, spesies umum Kementerian PUPR itu memang mengisyaratkan harus memiliki kandungan TKDN 40%. Ya. Tapi di situ tidak mengisyaratkan harus pakai peralatan tertentu. Yang penting kandungannya itu ada 40%. Iya, iya. Bisa campur lah. Iya. Pakai itu sebenarnya bisa gitu ya. Pelaksanaan itu gampang sekali. Untuk tidak harus pakai sistem yang beli alat yang mahal, tidak. Nah, kalau dikatakan itu sebuah monopoli, itu kan berarti ada unsur untuk memenangkan salah satu pihak, dan itu tidak hanya satu saja dia memenangkan sebuah tender. Umpamanya katakan di tender di dalam Kabupaten Temanggung ada 100%, minimal dia menguasai lebih dari 50% itu sudah termasuk ada unsur dugaan monopoli lah Pak. Ya. Apakah semua pengadaan jalan atau jembatan yang ada hubungannya dengan aspal ini ya semua dimenangkan oleh salah satu badan hukum atau hubungannya dengan badging plan atau AMP-nya lokal tersebut Pak? Ya hampir 80% yang didukung oleh lokal. Kalau pakai yang tidak lokal tersebut, ya ada yang kalau pakai luar, ada yang sudah kompromi. Wah itu daerah lokal. Ada aturan Pak. Kalau umpamanya kalau pakai luar kan yang namanya aspal panas itu atau AMP itu kan tidak boleh melebihi berapa kilometer kan gitu standarnya. Ya sekarang sudah tidak Pak itu. Tidak ada lagi. Yang penting nanti di pelaksanaan masih suhunya masih bisa menurut kan ada konsultan supervisornya. Jadi nolak dan tidak itu supervisor. Dan kemarin itu apa betul Pak? Saya dapat keluhan dari teman-teman kontraktor yang pakai dukungan dengan aspal di salah satu badan usaha AMP lokal Temanggung itu ada bukan dugaan, banyak temuannya BPK itu karena kualitas aspalnya yang jelek gitu. Iya, betul itu. Lah itu yang tidak, itu semua kan sebetulnya mengacu kepada kan ada kontrak kerja dengan AMP tersebut. Ya, dengan dukungan itu kan artinya dengan dukungan ada sistemnya loh Pak. Ada persyaratan kalau itu yang kelemahannya yang susah memenangkan itu kan harus harus dari lokal itu. Kalau kita cari yang lain pasti yang lain pertama tidak mau dukung. Bisa alasan wah sudah penuh sejak kali itu tidak penuh. Berarti ini semua kuncian ya ibaratnya. Kuncian karena kita tidak boleh, karena ketika persyaratan itu mengunci berarti pengadaan barang tersebut tidak ada dugaan tidak sesuai dengan asas-asas pengadaan barang. Iya. Karena diskriminatif ya. Diskriminatif. Aturan tambahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai. Tidak sesuai. Oh, iya. Karena itu mencari-cari kuncian yang kira-kira mematikan.
Kalau yang setengah mematikan aja hampir barangkali contoh bisa. begini Pak, saya tanya walaupun Bapak sebagai pengamat, tahun 2022 ini Bapak menang lelang nggak? Enggak, saya Padahal ikut berapa lelang Pak? saya nggak ikut, cuma satu ikut. Itu Ya, aja ya. karena tahu kalau akan kalah ya. Iya, tahu kalah, cuma saya kan mencoba aja, ternyata ya. Kalau yang ini kalahnya di dukungan. Kalau dari Pak Karno itu katanya ikut lelang yang CV Handayani itu ada juga kalah Pak. Itu kalahnya disebabkan apa? Kalahnya disebabkan apa? Kalah cuma dukungan. Saya mengambil dukungan luar. Oh, kalau dukungan luar menang ya? Ya, dukungan luar itu kalau dukungan dalam. Tapi kan kita tahu kita tidak bagian dari mereka dan kita tidak ingin bagian dari mereka. Sekarang ingin segala sesuatu menang proses fair, ingin proses sesuai dengan asas-asas pengadaan ya Pak. Anda tahu. Kalau Pak Karno pernah ikut nggak? Karena dari rumor itu dari teman-teman kontraktor juga itu yang punya bahwa untuk baja ringannya harus pakai Galva, itu apa betul Pak? Pernah tahun 2020 saya ikut minta dukungan baja ringan, ya kan? Galva enggak? Akhirnya dikasih karena saya kenal baik, iya. Tapi ini sudah kuncian itu. Nah kunciannya apa itu? Kunciannya saya dikalahkan tidak karena memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Ya, kalahnya apa? Kalahnya di personil Pak. Oh, tapi kalau yang tahun 2022 ini saya tetap lolos di baja ringannya, gitu kan. Kalau yang tahun 2022 ini nggak ikut ya? Nggak ikut saya. Nah, ini banyak teman-teman yang ini juga pakai Galva juga, kayak putih kuda itu kan itu juga apa pakai Galva semua itu sudah masuk di dalam DED dari konsultan perencanaan sudah diarahkan harus pakai Galva, ini speknya seperti ini, yang selain Galva tidak bisa. Oh, dari DED-nya. DED itu kan perencanaannya ya. Perencanaan memang harus pakai Galva itu. Iya. Berarti dari perencanaan ada dugaan sudah diskriminatif ya. Iya. Lalu mengenai feeder itu, ya kan? Nah, feeder itu yang menang ya yang minta dukungan lokal dalam, gitu, yang ikut diatur itu. Kalau di luar, walaupun dia turun sampai 20%, ya kebetulan ada satu lah rekanan Temanggung yang lolos diklarifikasi. Jatuhnya ya diklarifikasi di AMP yang mendukung karena dia dari Pokja ini tidak yakin kalau dia punya feeder, walaupun yang bersangkutan sudah menyatakan, membuat surat pernyataan bahwa dia punya, dan itu ditembusi sampai bupati, sampai DPR, dia semua, ya kan, punya loh. Kalau tidak belum dipasang, belum mulai kan gitu, tapi punya, sudah kurang apa, sudah konfirmasi, membuat surat pernyataan. Oke. Kalau hal seperti ini berarti dugaan monopolinya ini sistematik, terstruktur nggak ini? Iya. Ya terstruktur sebenarnya berjamaah juga. Gitu. Ada pertanyaan lagi Pak yang hubungannya dengan Pak Karno kan sebagai pelaku usaha yang lama di situ. Dulu Kabupaten Temanggung itu memang beda dengan yang lain. Yang lain itu kan kalau umpamanya jaminan pemeliharaan itu kan menggunakan asuransi, ya, betul. Tapi dulu saya pernah tanya di situ kepada BUPM, bahkan yang Pokja itu menggunakan retensi, apa betul itu? Yang saya lakukan, karena saya pelaku sudah lama ya, memang 5% bisa dicairkan setelah 6 bulan, setelah FHO dari itu. Padahal kita nandatangani kwitansi sudah pada saat PHO itu sudah 100%. Sehingga menurut
keuangannya kan sudah keluar. Berarti yang 5% itu kalau tanda usaha persen berarti sudah keluar ya dari kasda ya? Seharusnya sudah keluar, masuk kita sudah kasih 100% dikeluarkan ke 95. Memang kita dibayar 95 dulu ya toh. Lama-lama kan mikir. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya, ya. Kemarin dapat informasi kami banyak teman-teman kontraktor, teman LSM ke kita, ke media, bahkan sudah ada aduan ke KAPU ya Pak. KPPU. KAPU itu komisi yaitu pengawas dan persaingan usaha. Ada kontraktor atau LSM yang mengadukan bahwa di Kabupaten Temanggung ini ada dugaan organisasi pemuda. Yang lapor organisasi pemuda. Pemuda Pancasila. Nah, keadilannya sampai mana itu Pak? Itu lucu. Padahal saya yang mengambil di Jakarta, di KPPU pusat itu saya yang ngambil tanda terima bahwa itu sudah lengkap, ya kan, sudah lengkap. Nah, setelah itu diklarifikasi diinvestigasi oleh KPPU perwakilan Jogja. Ya, muncul berita bahwa itu sudah diatur sehingga indikasinya kalau sudah diatur padahal itu lengkap laporan itu, dan itu dugaan korupsinya sangat kental, valid, ngalunya datanya valid. Kalau korupsi itu kan hubungannya dengan pertama itu kan penyalahgunaan wewenang. Jadi ada dugaan penyalahgunaan wewenang nggak di dalam bukti surat itu? Ayo, ada semua. Yang kedua, komplit itu. Ada yang hubungannya dengan kerugian negara. Ada nggak di tengah ada kerugian negara? Ya, kalau kerugian negara itu kan nanti BPK ya? BPK. Ya. Contohnya yang kemarin kan kandungan aspalnya kurang baik kualitasnya kan lalu kena ada yang antara 10 sampai 20%. Dan itu tetap yang menang bendera, tidak AMP-nya. Iya. Ya, kenapa? Istilahnya saja di dalam kontraknya dengan AMP itu yang CV atau apa yang garap itu kan itu menjahit saja, material juga. Kalau umpamanya banyak sekali teman-teman kontraktor yang minta dukungan AMP di pelaku usaha AMP lokal, akhirnya banyak yang rugi, itu apa? Ini yang salah itu kontraktornya atau MP-nya Pak Rasul? Saya MP-nya toh. Dia produk kok memproduksi, cuma kan dia tidak bisa disalahkan. Saya cuma jahit kok. Padahal aslinya kan tetap beli. Ya, tapi beli kan ada spesifiknya. Ya iya, spesifiknya itu yang ngontrol kan mestinya PPK sama supervisor. Tetapi sekarang itu apa dijalankan proses itu ya. Kalau dulu waktu saya ya sampai situ ya, kalau saya buktinya ada bukti real Pak. Faktual. Contohnya kami selaku konsumen jalan ya, saya datang dari Temanggung sudah banyak yang jeblok. Berarti ini kan aspalnya itu sliding bahasanya, karena cara melakukan dugaan caranya sudah sesuai SOP, pentaran lendernya, terus kandungan aspalnya, terus aspal pelekatnya juga kurang. Nah ini nanti bagian penguji. Makanya nanti kami juga akan klarifikasi tidak hanya kepada Pak Karno selaku pengamat dan kepada teman-teman kontraktor dan LSM untuk menambah dukungan dengan fakta-fakta yang di lapangan. Kalau dari pihak transformasi ya? Transformasi Pak. Mau melihat dokumen saya, kita silakan. Ya, nanti yang KPPU itu. Ya, kebetulan saya nggak tahu itu. Leader yang melapor kayak itu, teman-teman kita itu dari Temanggung membatalkan. Alasan pembatalan nggak ada sebabnya ya? Ya itu macam-macam lah, bisa karena sudah. Ya pastinya istilahnya sekarang sudah membatalkan. Sudah membatalkan. Selanjutnya data itu valid. Data itu valid.
Jadi nanti saya berikan atas seizin teman-teman yang terjolimi ya, gitu ya, tahun 2022 ini. Selanjutnya begini Pak, apa dengan Kabupaten Temanggung sudah bertahun-tahun ini banyak ada dugaan monopoli, banyak tender yang dikuasai hanya segelintir badan usaha seperti itu. Harapan Bapak ke depan ini apa untuk Kabupaten Temanggung agar lebih pemerintahan ini bisa clean governance dan good governance? Ya, seperti harapan Bapak ini apa? Saya ya, kan, kita kerja harus fair ya, nggak usah diatur-atur. Iya kan? Kalau memang dia bisa kerja dengan menguntungkan negara, turun 10%, 15% menang, nggak usah diudik-udik tentang persyaratan yang jelimet ya, jelimet, tapi itu ya kan negara diuntungkan, cuma tidak oknum negara, bukan negara dalam arti diuntungkan. Karena sekarang coba aja lihat paling antara 10-5 udah bagus. Jadi kita nanti indikasinya begini, BPK turun enggak di tahun 2020 untuk pekerjaan jalan khususnya atau yang lain termasuk itu. Kalau ada temuan lagi berarti BPK masih kekeh ya, masih fight. Pak Karno pernah lihat LHP-nya di Kabupaten Temanggung nggak? Belum pernah. Tahun 2020. Ya salah satunya saya nggak tahu ya apakah itu. Sekarang itu BPK mengeluarkan apa itu istilahnya audit itu LHP ya. Bagus ya. Wongnya ya aparatnya ya kecekel KPK. Itu gimana? Susah kok. Ya. Akan audit itu ada. Soalnya apa itu jenisnya? Apa? Yang seperti kabupaten-kabupaten yang wah sudah hebat-hebat itu loh, auditornya bagus ya. Tapi ternyata kan ketangga-tangga ya. Berarti kan antara audit itu kan harus berbanding lurus dengan sebuah kinerja. Jangan sampai ada maladministrasi ya, NCP-nya bagus dan gitu ya. Indikasinya itu kalau pekerjaan jalan atau apapun lah nanti yang 2021 aja si BPK itu masuk dan mendapat reward antara 10-20% yang didenda, ya kan? Berarti itu nilainya banyak. 10% sampai 20% yang kena denda ya? Iya. 10% sampai 20% dari apa? Dari penawaran. Ya contohnya ada rekanan nawar 1.100.000.000, kenanya 200 juta. Itu kan 20%. Setelah dikurangi pajak BPN. Kena dendanya? Kena denda 200. Ya. Saya nggak tahu harus sudah pada lunas atau enggak itu. Ini yang hubungannya dengan aspal ya Pak, AMP? Iya, banyak kan aspal. Aspal produknya perusahaan lokal, gitu kan? Ya kan? Nah, itu tidak dievaluasi, tidak di dalam perjalanan itu tidak dievaluasi, terus kendor, apa? Ya Pak Karno pernah hal seperti ini, ada dugaan seperti yang mengajukan, ada dugaan bisa merugikan keuangan negara karena terbukti banyak yang didenda. Ini Pak Karno pernah bicara kepada bagian pembangunan nggak atau UKBPJ hal yang seperti disampaikan? Wah, ini kalau sudah seperti itu semua diem semua, inspektorat ya diem. Terus tugas inspektorat kemarin ketika saat Pak Karno pernah memberikan masukan, jawabannya seperti apa Pak? Ya, inspektorat mesti inspektorat ya yang ngangkat menjadi Temanggung. Nggak isi inspektorat tidak ada tajinya. Berarti harapan Bapak perlu Kabupaten Temanggung ini tahun 2023 ada perubahan sistem gitu ya Pak? Ya, mudah-mudahan sistemnya. Terima kasih kepada Pak Karno atas waktunya. Pemirsa, ini kami sudah baru saja berbincang-bincang dengan pengamat, yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu Bapak Karno dari Temanggung. Pemirsa, setelah kami bincang-bincang dengan Bapak Karno bahwa
hubungannya dengan pengadaan barang jasa di Kabupaten Temanggung, banyak sekali ditengarai ada dugaan maladministrasi yang disampaikan oleh Bapak Pengamat. Maka harapan kami juga ingin kepada teman-teman kontraktor memberikan sumbangsihnya kepada Kabupaten Temanggung untuk biar lebih baik bisa menciptakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan asas-asas pengadaan yang baik, yaitu transparan, akuntabel, independen, dan juga efektif dan efisien. See you later.